Assalamualaikum Pak Budi ya. Kalau untuk kasus laptopnya itu kan yang pertama memang udah waktunya maintenance ya. Itu kalau dibiarkan, kalau misalkan kemarin nggak ada trouble kayak gini mungkin ya bisa kaset Pak. Terutama di keyboard ya, keyboard itu beberapa tombol nggak fungsi dan dia itu keyboardnya jadi satu dengan tombol power, bisa resiko konslet juga. Dan itu kemarin tak cek sekilas itu kena jalurnya, jadi itu kemungkinan nek mau ganti servis poin-poinnya itu kurang maksimal, kemungkinan itu yang ganti jalur dalam solusinya. Jadi poin pertama itu memang maintenance sudah waktunya. Terus yang kedua itu keyboard error, itu kemungkinan masih bisa diupayakan ganti jalur dalam ya kalau untuk opsi murahnya. Nah misalnya nanti diganti jalur dalam ke ada kendala ya, kemungkinan bagusnya yang ganti baru. Cuman ya itu ya, ganti jalur dalam itu juga ganti jalur baru, cuman nggak satu paket. Kalau misalkan satu paket kan dia itu ganti utuh keyboard, cuman sama-sama bagusnya tuh Pak sebenarnya ya. Bedanya cuma di harga. Terus ya untuk harddisk itu sebenarnya misalnya nggak dibenahi atau misalnya dibiarkan aja itu masih bisa dipakai, tapi ya rodok lemot untuk performanya. Nah untuk layar dia kena di IC panelnya, panel display, bukan IC panel tapi panel displaynya. Di panel tuh kacanya itu masih bisa, nek misalnya di apa dirajut ya, di tondomi, itu kemungkinan masih ada kemungkinan bisanya. Ya tetap 50-50 ya itu ya, karena belum saya proses juga. Nah kalau poin yang tiga ini kan udah tahu ya, harddisk sama SSD ya bedanya ya. Ya harddisk kan masih pakai piringan, kalau SSD kan sudah pakai chip kayak gini. Jadi kalau untuk poin tiga yang lemot ini tadi, ketika misalkan hanya di servis harddisknya, servis cluster tuh servis dalamnya ini Pak. Nah itu di healthy-nya dibuat 100 lagi ya, ini kan kondisinya 84%. Terus dari speknya ini kan sebenarnya udah bagus ya, Core i3 4 GB. Nah itu coro performanya seperti yang sekarang ini, jadi koyok imbalance gitu loh. Untuk i3 sama 4 nya ya koyok ora fungsi ya, jadi terkesan tuh lemot banget. Memang nek untuk bagusnya ya di upgrade SSD sekalian mawon. Kalau untuk nunjang performa yang lebih ya tergantung itu laptopnya dipakai buat apa ya jenengan ya. Kalau sekedar buat ngetik saja itu udah cukup sebenarnya, maksudnya nggak diganti atau mungkin diganti harddisk ya, itu mungkin ya nggak terlalu ini banget ya kalau untuk ngetik saja. Cuman yang jadi urgent nanti karena kesehatan 84% terkait data jenengan itu, misalkan nanti harddisknya nggak dirubah, nggak diganti atau mungkin nggak diservis, mungkin saya sarankan di backup lebih untuk yang data-data urgent ya, data ketikan atau data yang sifatnya itu kayak nggak berat, nggak banyak memorinya, itu mungkin tetap harus punya penyimpanan kedua, entah itu pakai flash disk atau pakai Google Drive. Nah jadi di backup di dua tempat kan, ampun laptopnya mawon, soalnya semakin turun nanti kesehatannya juga imbasnya nih, misalnya pas mati harddisknya itu horor untuk datanya Pak. Jadi data itu nanti bisa resiko hilang. Nah ini nanti untuk poin gambarannya yang terkait opsi servis sama yang lain-lain ini ya, saya ganti second atau ganti baru itu saya jelaskan di video kedua biar nggak terlalu panjang. Jadi poin pertama ini, video pertama, memang laptopnya udah waktunya maintenance ya, waktunya servis. Terus ya waktu yang di maintenance itu kan yang saya listkan tadi ya, ganti pasta prosesornya, terus ganti oli kipas, ganti oli engsel, seperti itu. Dan untuk yang bagian layar itu kan ada bagian casing yang jebol, itu masih bisa nek dibenahi, nggak harus ganti casing. Yang ganti casing ya mahal lagi. Jadi nek saya sendiri mungkin nyarankannya lebih coba dimaksimalkan turn servisnya mawon kan ngoten. Nanti saya listkan untuk di video 2 ya.